Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sakit, baik dirinya maupun orang tuanya atau orang yang disayanginya, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya. Yang belum menikah, mudah-mudahan segera yang sudah nikah seperti yang belum nikah, dan mudah-mudahan kalau ada yang di antara kita yang punya utang, Allah segera lunasi hutangnya. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insyaallah tausiah kita saya beri judul tentang istri khianat versus istri taat. Jadi kita akan membahas ada dua wanita atau dua karakter wanita yang Allah sebutkan dalam Quran surah At-Tahrim yang tadi saya bacakan ayat 10 dan 11. Jadi dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 dan 11 yang tadi saya bacakan, Allah menyebutkan ada dua karakter wanita yang sangat kontras sekali. Dua karakter istri yang sangat berbeda secara sifat. Dari dua wanita yang berbeda secara sifat ini nanti kita akan belajar bagaimana menjadikan istri kita istri yang salehah, istri yang taat, atau kebalikannya. Jangan-jangan selama ini istri kita adalah istri yang khianat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan nuhin wa ra'atan lut. Allah memberikan contoh kepada orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang tidak baik itu atau istri yang tidak baik itu adalah seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi istri yang khianat itu contohnya adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi salam. Ya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain. Mereka berdua kata Allah sesungguhnya berada di bawah suami yang begitu soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi sayangnya kata Allah mereka berkhianat. Tapi pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan yang sifatnya nasab atau kesucian. Karena pada hakikatnya istri para nabi itu tidak pernah berkhianat secara kesucian mereka. Tapi berkhianat ini adalah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak taat kepada suaminya. Ya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Sehingga suami mereka yang saleh tadi itu tidak bisa mereka mengambil manfaat dari suami yang saleh tadi. Wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin, yang pada akhirnya mereka pun Allah masukkan ke dalam neraka. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Nah, sebaliknya bagi orang-orang beriman Allah berikan contoh wanita yang salehah, wanita yang taat, istri yang salehah. Siapa dia? Istri Fir'aun, yaitu Siti Asyah binti Muzahir. Ya. Dia berada di bawah naungan suami yang zalim. Ya. Ketika dia mengatakan la Rabbi berdiri 'indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, tolong bangunkan aku atau bangunkan bagiku rumah di surga, di sisimu, dekat denganmu ya Allah. Ya. Wa najini min fir'aun wa 'amalihi, lalu tolong selamatkan aku, kata Siti Asyah tadi, dari Fir'aun dan kaumnya. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini dua karakter wanita yang sangat berbeda. Istrinya Nabi Nuh itu disebutkan dalam Tafsir Jalalain halaman 572, namanya Wahilah. Wahilah ini adalah beliaulah atau dialah yang mengatakan kepada kaumnya bahwasanya Nabi Nuh itu majnun. Nah, gila. Jadi yang pencetusnya itu adalah istri Nabi Nuh sendiri. Ya, dia tidak beriman kepada Allah, tapi dia berada di bawah suami yang begitu saleh. Lalu yang kedua, istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut namanya hampir mirip, disebutkan dalam Tafsir Jalalain, namanya Wahilah. Kalau tadi satunya Wahilah, yang kedua ini namanya Wahilah, istri Nabi Lut. Nah, dialah orang yang mengatakan kepada kaumnya, aku akan memberikan kode kepada kalian atau tanda atau isyarat. Kalau para malaikat sudah datang ke rumah kami, kalau dia datangnya siang hari, maka aku akan keluarkan
asap dari rumah kami sebagai tanda malaikat itu sudah datang. Tapi kalau dia datang malam hari, maka aku akan nyalakan api. Nah, dialah yang berkhianat kepada suaminya, memberitahu kaumnya bahwasanya ada para malaikat yang kita semua tahu. Kaumnya Nabi Lut ini kan penyuka sesama jenis, ya. Pembocornya adalah istrinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka berdua tidak beriman kepada Allah. Padahal kita semua tahu suami mereka adalah suami yang soleh. Bahkan ketaatannya tidak diragukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh bahkan termasuk salah satu nabi ulul azmi, ya. Nabi yang kesabarannya, semangatnya, pengorbanannya, ujiannya, keimanannya tidak diragukan lagi. Tapi istrinya Allah uji dengan istri yang tidak salehah. Nah, dari cerita atau ayat yang pertama ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, teman-teman. Nanti bisa kita cek dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita dalam rumah tangga. Yang pertama, suami sesoleh Nabi Nuh saja tidak bisa menjamin istrinya salehah, apalagi suami yang tidak soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan istri yang salehah, mau tidak mau, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mulai kesolehan itu dari diri kita sendiri. Mau tidak mau ini, ya, yaitu analoginya seperti yang tadi saya sampaikan. Suami yang sesoleh Nabi Nuh saja bisa memiliki istri yang tidak solehah, apalagi kalau suaminya tidak soleh. Jadi pelajaran pertama dari ayat ini adalah kalau kita ingin punya istri yang solehah, mulailah proses kesolehan itu dari kita kepala rumah tangga. Lalu yang kedua, tidak cukup hanya di situ, teman-teman. Kalau kita ingin punya istri yang salehah, maka kita harus mengajak istri kita pun ikut soleh bersama dengan kita. Artinya apa? Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan kebaikan, ajak istri kita. Ya. Saya selalu teringat pada sebuah kitab di perpustakaan saya, itu judulnya Al-Huquq Al-Islamiyah. Pengarangnya Muhammad Hassan. Beliau seorang ulama dari Mesir. Beliau banyak berbicara tentang hak-hak yang ada di dalam Islam. Ketika berbicara tentang hak suami dan istri, khususnya hak istri, beliau selalu mengatakan, sebelum kita menunaikan hak yang lain, kata beliau, hak istri yang pertama yang wajib kita tunaikan. Yang pertama dan yang paling utama itu, istri berhak diajak dalam ketaatan kepada Allah. Istri berhak diajak dalam kesolehan dan keimanan kepada Allah. Istri berhak diajak untuk melakukan amal kebaikan. Sehingga kata beliau, zalim kalau ada seorang suami tak pernah dia mengajak istrinya beribadah. Zalim kalau ada seorang suami tak pernah mengajarkan anaknya atau istrinya ilmu agama dan tidak pernah mengajarkan anak istrinya ilmu Al-Quran. Zalim itu suami. Karena hak pertama seorang istri, kata Muhammad Hasan, istri berhak ditolong dalam ketaatan kepada Allah. Kemarin di khutbah Jumat di masjid ini saya sempat menyinggung itu tentang bahtera rumah tangga. Kita sebagai penumpang tak akan merasa aman kalau penumpangnya tidak punya bekal, tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman dalam menjalankan kapal laut itu. Kan pernikahan sering disebut dengan bahtera. Tapi kalau kita tahu ini nakodanya berpengalaman, nakodanya tamatan apa, misalkan ilmu pelayaran apa, kita sebagai penumpang akan merasa aman. Kita sebagai penumpang akan merasa tenang. Dalam rumah tangga juga sama. Ketika imamnya dalam rumah tangga, ketika sang nakoda dalam rumah tangga tak punya bekal dalam membawa bahtera rumah tangganya, bisa dipastikan anggota keluarga kita tak akan merasa tenang di bawah naungan kita sebagai seorang nakoda. Makanya seorang imam, seorang suami, kalau pengen menjadi suami yang soleh, kalau pengen menjadi suami yang baik, dia harus punya bekal dalam rumah tangga. Kalau suami itu kata Rasulullah minimal bekalnya cuma 2. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau suatu saat kata Rasulullah datang orang yang melamar perempuan kalian, orangnya kalian meridhoi agama dan akhlaknya. Jadi bekal kita dalam memimpin rumah tangga kita sebenarnya cuma 2, teman-teman. Ilmu agama yang pertama, pemahaman agama, yang itu pada akhirnya
membuat kita lebih berkualitas dalam beribadah,